Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Anggina dengan NIM 233110050 dari kelas 4C. Di sini saya akan membahas mengenai aneks 1 dari CPOB tahun 2018, yaitu pembuatan produk steril. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril yang diampu oleh Bapak Apoteker Isbiantoro SSI MKM. Yuk, mari kita bahas. Produk steril adalah produk yang sangat istimewa. Mengapa demikian? Karena produk ini mengalahkan garis pertahanan pertama dalam tubuh kita, yaitu membran kulit dan mukosa. Oleh karena itu, produk steril ialah harus terbebas dari kontaminasi ataupun zat-zat toksik lainnya. Lalu, tingkat pemurnian pada produk steril pun sangatlah tinggi. Contoh dari produk steril ialah sediaan untuk mata, sediaan parenteral atau obat suntik, dan sediaan infus. Lalu, sesuai dengan CPOB tahun 2018, produk steril dibuat dengan persyaratan khusus yang bertujuan agar memperkecil resiko terjadinya pencemaran mikroba atau kontaminasi. Jika suatu produk steril tidaklah steril atau tidak memenuhi persyaratan, maka dapat menyebabkan sepsis. Nah, apa sih sepsis itu? Sepsis adalah kondisi tubuh di mana tubuh mengalami pembengkakan atau inflamasi. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian. Contohnya seperti ini ya. Lalu, secara garis besar, proses pembuatan produk steril terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama ialah produk disterilkan dalam mode airnya atau post-sterilization, dan yang kedua, produk diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap aseptic processing. Pada kategori terminal sterilization atau post-sterilization, zat aktif, wadah atau penutup, dan zat excipient dilakukan proses produksi lalu dilakukan sterilisasi, menghasilkan produk akhirnya steril. Sedangkan pada aseptic processing berbeda dengan terminal sterilization tadi. Mengapa? Karena pada kategori ini masing-masing dari bahan, yaitu wadah, zat aktif, dan excipient disterilisasikan terlebih dahulu, lalu baru diproduksi secara aseptis untuk bisa menghasilkan produk steril. Jadi produk akhir tidak dilakukan proses sterilisasi. Lalu ada pun macam-macam dari kontaminan. Nah, kontaminan ini terbagi menjadi dua, yaitu viable dan non-viable particle, yaitu partikel hidup atau partikel mati, atau partikel non-hidup. Contohnya ialah debu. Mengapa sih kok bisa debu menjadi kontaminan? Karena bisa aja debu mengandung organisme hidup seperti bakteri. Namun ada satu lagi nih, salah satu kontaminan yang ditakuti, yaitu adalah endotoksin. Endotoksin dapat menyebabkan terjadinya demam, namun dapat juga menjadi kematian. Endotoksin tidak bisa dihilangkan dengan sterilisasi biasa, hanya bisa dihilangkan dengan metode sterilisasi kering, yaitu dengan menggunakan pemanasan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 3 jam. Namun ada lagi nih jenis kontaminan yang menjadi tantangan dalam pembuatan produk steril, yaitu adalah virus. Mengapa sih dengan virus? Seperti yang kita ketahui, virus ini berukuran sangatlah kecil, yaitu ukuran dari 200 nanometer. Jadi, virus sulit dihilangkan dengan metode penyaringan atau filtrasi menggunakan saringan bakteri. Mengapa? Karena porositas atau lubang pada saringan bakteri tersebut berukuran 220 nanometer, sedangkan ukuran virus ialah kurang dari 200 nanometer. Tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis atau macam-macam kontaminan. Tapi penasaran nggak? Dari mana sih sumber-sumber kontaminan ini berasal? Dari mana asalnya? Nah, jadi sumber-sumber kontaminan itu terbagi menjadi 3, yaitu udara atau lingkungan, personal, dan yang terakhir adalah mesin atau perawatan. Udara adalah sumber kontaminan utama
dalam proses pembuatan obat, sehingga dalam proses pembuatan obat diatur ketat sekali persyaratan ruangan yang digunakan. Terdapat begitu banyak persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya jumlah partikelnya, arah aliran udaranya, dan masih banyak lagi. Lalu, kualitas produk sangatlah dipengaruhi oleh kualitas udara. Lalu, ada personal atau personalia, yaitu orang yang melakukan proses produksi pembuatan obat. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies yang ditemukan di dalam tubuh kita, seperti bakteri pada usus kita. Selanjutnya yang terakhir adalah mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan dapat mempengaruhi kualitas produk yang diproduksi. Meskipun terlihat bersih, permukaan mesin atau peralatan dapat mengandung banyak bakteri atau bisa jadi gudang bakteri. Yang paling utama yang harus diperhatikan adalah permukaan kritis. Apa sih permukaan kritis itu? Jadi, permukaan kritis adalah permukaan yang bersentuhan langsung dengan sterilitas produk, wadah, dan penutupnya. Jadi, permukaan ini harus selalu dijaga sterilitasnya. Apa sih persyaratan-persyaratan dalam proses pembuatan produk steril ini? Nah, jadi persyaratan-persyaratan itu terbagi menjadi berbagai macam, yaitu ada umum, personalia, bangunan atau fasilitas, lalu ada peralatan, sanitasi, air, pengolahan, sterilisasi, filtrasi produk yang tidak dapat disterilkan dalam wadah airnya, penyelesaian produk steril, dan pengawasan mutu. Yuk, mari kita bahas berurutan mulai dari proses produksi yang digunakan dalam industri farmasi. Yang pertama, ada bangunan. Bangunan terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu klasifikasi ruangan yang digunakan ditentukan sebelum proses produksi berlangsung, namun pada saat proses produksi sedang berlangsung, dilakukan pemantauan ruang bersih dan sarana udara bersih. Dua hal tersebut sangatlah berbeda. Pada CPOB tahun 2018 juga diatur mengenai kondisi operasional dan non-operasional yang terbagi menjadi berbagai macam kelas. Nah, tapi apa sih kondisi operasional dan non-operasional ini? Jadi, kondisi non-operasional adalah kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan beroperasi lengkap dengan peralatan produksi, namun tidak ada personel. Sedangkan pada kondisi operasional adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah personel tertentu yang sedang bekerja. Terdapat 4 macam kelas kebersihan pada pembuatan produk steril. Apa aja sih? Nah, jadi ada kelas A, B, C, dan D. Kelas A adalah kelas yang digunakan untuk resiko yang tinggi, semisal untuk pengisian. Umumnya, kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara atau laminar airflow di tempat kerja. Sedangkan untuk kelas B adalah kelas untuk pembuatan dan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Dan terakhir adalah kelas C dan D, adalah area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko lebih rendah. Di CPOB tahun 2018 juga mengatur persyaratan ruangan dan bangunan yang disebut dengan prinsip desain. Prinsip desain terdiri dari 3, yaitu alur proses, alur material, dan alur personalia. Semua bangunan dan fasilitas hendaklah sedapat mungkin didesain untuk mencegah personel yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A dan B hendaklah didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Selanjutnya ialah konstruksi bangunan. Standar konstruksi bangunan untuk suatu ruangan bersih atau clean room biasanya lebih tinggi dari bangunan lain. Bahan yang digunakan pun berbeda. Di dalam ruangan bersih, semua permukaan bangunan yang terpapar di lingkungan hendaklah tahan atau kedap air, tidak berpori atau tidak retak, lalu tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan, dan masih banyak lagi.
Terdapat juga nih ketentuan sistem pipa seperti tahan terhadap korosi atau zat kimia lainnya. Ada juga L-Flow test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat jumlah pasokan udara. CPOB tahun 2018 juga mengatur mengenai ruang ganti pakaian dan personel. Hanya personel dengan jumlah tertentu yang diperlukan boleh berada di area ruang bersih. Personel yang bekerja di area bersih dan steril dipilih secara seksama. Personel yang memasuki area bersih harus mengganti dan mengenakan pakaian khusus yang juga mencakup penutup kepala dan kaki. Personel harus menggunakan APD seperti ini. Lalu yang terakhir ialah fasilitas. Terdapat bahan atau material yang tidak boleh digunakan di ruang bersih, seperti kardus, kertas-kertas, karton, kayu, dan masih banyak lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.